Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang-orang yang memahami bahwa sholat itu adalah sebagai cara menyembah Tuhan, yang tujuannya untuk meraih pahala sehingga mereka masuk surga, dan takut sekali dengan masuk neraka. Ini dikarenakan mereka tidak mengerti rahasia-rahasia sholat seperti berdiri, ruku, sujud, duduk, dan lain-lain. Dan kalaupun sudah masuk waktunya yang sholat yang ditentukan, buru-buru mereka mengerjakan sembahyang, tidak memperdulikan khusyuk ataupun tidak, dan sembahyang mereka itu tidak dipedulikan ikhlas atau tidak. Yang penting mereka sudah menyelesaikan tugas yang dianggap hukumnya wajib itu. Begitulah yang sering diajarkan oleh para penyampai syariat fikih kebanyakan. Sesungguhnya semua itu masihlah mengajarkan kulit saja, tapi tidak mengajarkan isinya. Hakikatnya ibadah sebatas hanya sembah dan gerak ini masih lagi ada syirik di dalamnya. Syirik lebih besar daripada berbuat maksiat yang hukumnya berdosa besar, karena syirik tidak ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali telah keluar dari syirik itu. Sembahyang ini tanpa disadari jelas ada dua wujud. Apabila kita masih ada sembah menyembah, satu wujud penyembah dan satu lagi wujud Tuhan, sedang dalilnya adalah sesungguhnya esa. Esanya tidak perlu pula muhaddas mengesakan, karena hakikat yang baharu atau tercipta itu adalah fana, tiada. Yang fana itu tidak bisa berbuat apa-apa. Allah itu tetap yang satu dan lagi esa, maha tunggal tanpa ketunggalan. Tanpa ketunggalan maknanya tidak ada sesuatu pun atau tiada apapun unsur-unsur lain yang menyebabkan sesuatu itu. Dia sebagai maha tunggal yang wujud dan berdiri dengan sendirinya. Solat adalah hak Allah semata-mata pada kesempurnaannya. Solat adalah suatu mi'raj. As-salatul mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Mi'raj itu artinya naik pada Allah menuju ke puncak Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Sidratul Muntaha ini adalah puncak perbatasan antara Allah dengan kemakhlukan. Sidratul Muntaha ini di dalam batin manusia yang terdalam. Tidak semua manusia bisa mampu sampai ke tahap tertinggi ini kecuali dia adalah seorang mukmin sejati. Mukmin itu adalah diri batin manusia yang disebut sebagai ruh idopi. Maka jika masih mengerjakan sembahyang dan tidak bisa mi'raj, solat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, dan mi'raj inilah terbukanya tabir rahasia antara surga dan neraka, sehingga bagi mereka orang-orang yang muttaqin yang mencapai derajat ini, surga dan neraka beserta penghuninya itu dilihatnya di dunia ini sebagaimana Nabi juga melihatnya. Maka surga dan neraka bukanlah tujuan dari solat. Jika solatmu karena keduanya, inilah ibadah kita pamrih, pingin ada balasan. Jika engkau berjumpa seseorang yang sedang sholat tetapi berdirinya tidak menghadap kiblat atau arah matahari jatuh, jangan menghukumnya sesat, salah ataupun gila. Karena apa? Sebab sholat bukan menghadap kiblat, sebab sholatnya bukan menyembah Allah, karena sholat itu adalah pengabdian sifat terhadap zatnya. Sholat itu bukan menyembah atau disembah. Sholat adalah pernyataan wujudul hak. Wujudul hak. Sholat itu menyatakan Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kepunyaan Allah lah barat dan timur, maka kemanapun anda berhadap, di sanalah wajah zat Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Dalam pandangan hakikat, solat bukan menyembah, namun solat adalah berdiri menyaksikan diri sendiri, yaitu bersaksi diri kita sendiri
bahwa tiada yang nyata pada diri kita, hanya Allah, yaitu diri yang batin Muhammad Mustafa, dan diri zahir kita ini menanggung rahasia Allah. Pengertian salat secara hakiki terurai dalam kalimah alhamdu, alif lam ha mim da, yang maksudnya segala puji milik Allah. Inilah perkataan yang mula-mula dilapaskan oleh manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Alif melambangkan niat, karena niat itu ialah menzahirkan diri batin. Diri inilah imam yang kita ikuti, yaitu ulil amri atau pemerintah atau pemimpin. Lam, bila telah nyata diri batin, maka kita lapaskan takbiratul ihram. Maka berawal dari sini bukanlah manusia yang berkehendak, tetapi segala-galanya adalah digerakkan oleh Allah. Hak, apabila telah nyata Allah menguasai diri kita, maka kita pun ruku, menandakan kita tunduk patuh akan kebesaran Allah dan siap menerima segala perintahnya. Huruf mim, maka diri kita mengakui bahwa zat Allah itulah Tuhan sekalian alam yang meliputi seluruh diri kita, mewujudkan dan menghidupkan kita. Kita pun sujud menandakan rasa syukur kita. Huruf dal, setelah kita tahu zat telah mengkaruniakan kepada diri kita menjadi khalifahnya di bumi ini, maka kita pun merendah diri atas karunia itu yang tidak dikaruniakan Allah kepada makhluk lain selain manusia.